kita senantiasa dalam tempat dan ruang untuk kita berkumpul bersama, untuk sama-sama kita memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan pujaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa akan melimpahkan rahmatnya dari langit. Allah akan melimpahkan keberkahannya kepada kita. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan dalam diri kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita, baik itu aktivitas duniawiyah kita maupun ukhrawiyah kita, dan senantiasa terus akan mendapatkan naungan, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang tidak kita lupakan, yang senantiasa kita juga sebutkan, yang dimana Allah sendiri telah mengangkat namanya, meninggikan namanya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nama Rasulullah itu selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Rasulullah sendiri itulah juga kita sebut-sebut, kita sholawatnya, baik dalam sebuah majlis, dalam sebuah waktu, ketika kita akan berdoa, ketika kita berzikir juga menyebutkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita tidak akan lepas yang namanya sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat pun kita bersolawat kepada Nabi. Ada banyak hal yang dicontohkan dengan Nabi dalam berbagai hal. Ketika kita ingin mengendarai kendaraan pun disunahkan juga untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya kalau kita tidak mau menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kata Rasulullah pelit untuk mengucapkan salawat salam takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta taslim selamat, salam selamat pun juga harus ditujukan kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah itu sangat menekankan bersolawat kepada Nabi dan juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabat Nabi. Tentunya mengapa dahulu ada ketika waktu pada saat khutbah ya, atau melakukan khutbah Jumat, ada yang membacakan, di samping membacakan sholawat Nabi, dia menyebutkan juga secara khusus, yaitu misalnya radhiyallahu ala arba'ati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min khulafair rasyidin, yakni sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena ada satu pandangan bahwa ketika terjadi suatu yang na'udzubillah ya, kita katakan sebagai perpecahan politik pada kala itu, sehingga terjadilah sampai sekarang antara Sunni dengan Syiah. Maka sesungguhnya Ali bin Abi Thalib bukanlah Syiah. Ya, dia termasuk para sahabat-sahabat Nabi yang sangat dekat, yang didekatkan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mengapa disebut? Karena ada sekelompok yang tidak mau menyebut ini, dan ada yang bahkan menghina para sahabat-sahabat Nabi, para sahabat Nabi yang lainnya, dan mengkhususkan sahabat yang satu ini. Oleh karena itulah maka mengapa gitu, saya senantiasa kalau saya menyampaikan khutbah selalu saya sampaikan wardallahu ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabi Rasulullah. Jadi saya sebutkan semuanya karena tujuan saya untuk itu, dan itu sesuai juga dengan apa yang pendapat para ulama gitu. Artinya jangan dihilangkan. Karena 4 sahabat inilah sahabat yang
sayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan Khulafaur Rasyidin, para pemimpin-pemimpin pengganti Rasulullah yang amanah, yang memiliki sifat juga hampir mendekati Rasulullah atau mirip dengan Rasulullah. Ya tidak sama ya, karena kedudukannya kan dia seorang sahabat bukan Nabi, maka tentunya berbeda. Maka tentunya kita bersolawat kepada Nabi, juga kita juga menyampaikan keredoan juga kepada menyampaikan doa juga kepada para sahabat-sahabat Nabi dan keluarganya. Karena tanpa mereka kita pun saat ini tidak akan bisa mendapatkan hidayah tentang Islam dan iman ini. Akan tetapi tetap saja kita tidak boleh juga melupakan juga dengan para ulama-ulama setelah wafatnya para sahabat yang menyebarkan di berbagai penjuru dunia, yang tentunya umat Islam saat ini jumlahnya sangat luar biasa, ya, membumi dan mendunia, dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencerah, ya, pencerah dunia, sehingga Al-Qur'annya saja masih terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu baru pembukaannya sebenarnya. Terkait dengan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sensasi dzikrullah, sensasi atau sense. Sense itu ibaratnya ada tanda ya. Sense itu rasa ya. Sense of belonging, ada rasa memiliki, ya kan? Ini termasuk sense dzikrullah. Bagaimana kita merasakan bahwa adanya dzikrullah, zikir kepada Allah itu memberikan satu makna dalam kehidupan kita. Kita pernah dengar ada kata-kata dalam bahasa ini ya, bahasa Latin ya. Ada istilah mensana in corpore sano. Apa tuh? Wah, hafal banget Pak Haji Marro. Wah, ini berarti Pak Haji Marro dulunya ini apa, PPKN-nya luar biasa. Nilainya berarti 9 lebih. Jangan-jangan 10 istimewa ini. Ya, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam bahasa Arab yang kuat ya. Yang kuat pasti yang sehat. Kuat. Ya. Dalam bahasa Arab juga ada istilah itu. Al-aqlus salim fil jismis salim. Di dalam tubuh yang sehat, yang kuat ya. Salim juga bisa dikuat, bisa sehat. Terdapat jiwa yang kuat ya. Dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Gimana? Pendapat ini saya kira jangan diterima begitu saja ya, karena belum tentu orang yang punya tubuh kuat, orang yang punya tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Berapa banyak orang yang ada di RSG, ya, jadi kan badannya sehat, tubuhnya kuat, ya, makan juga kuat dan sebagainya kuat, tapi akalnya tidak sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dalam hadis Rasulullah, Inna fil jasadi mudghotun, idza soluhat soluha jasadu, soluha sairu jasadihi, wa idza fasadat fasada sairu jasadihi. Ya, ala hiyal qalbu. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ya, segumpal daging itu apabila benar, baik, maka tubuh kita semuanya akan menjadi baik. Itu kata Rasulullah. Sebaliknya, jika segumpal daging ini buruk, tidak baik, maka buruklah seluruh tubuh kita ini. Ala, ingatlah, segumpal daging itu adalah hati, al-qalbu,
hati. Hati itu yang mana? Sini apa di sini? Apa sinergi antara akal dengan hati dengan perasaan? Nah itu bingung deh. Yang mana hati? Soalnya kalau kita nyebut hati, kan hati di sini ya. Itu liver. Oh. Wah, ini benar ini. Ini yang namanya murid menyimak tuh begini nih. Luar biasa ini. Kalau di kelas tuh, wah mantap ini ya. Wah raja. Nah, nah kasih. Coklatnya dilempar Pak biasanya. Maaf. Namanya juga raja. Raja itu harapan. Orang yang selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya untuk masuk surga. Amin ya Pak ya. Bahagia dunia dan akhirat. Abdur Roja bukan? Bukan ya, mohon maaf. Saya nambah-nambah aja. Ini mau ganti nama bahaya. Harus ada selamatan lagi itu. Oh Raja Basa. Tambah lagi Raja Basa. Ahmad Raja. Nah itu yang benar. Nah, ini yang benar. Ahmad Roja ya, itu yang Abdul Roja Halim. Jadi saya ini Ustadz Abdul Halim. Uwah. Kalau ada Uwah Ustadz Adi Hidayat, ini Uwah juga. Uwah. Ya, baik. Terkait dengan hati, Pak. Hati itu adalah jiwa, boleh ada kalanya jiwa disebut juga hati, disinergikan ya antara jiwa, hati. Jiwa sendiri ada juga yang membedakan, tapi ada juga jiwa itu sendiri yang menyebutkan kalau dalam Al-Qur'an jiwa itu disebut dengan kata an-nafsu. An-nafsu itu jiwa. Tapi terkadang juga an-nafsu itu juga dikatakan sebagai nyawa atau ruh gitu. Ada kalanya. Tapi ada juga yang mengkhususkan bahwa jiwa itu adalah ketika ruh masuk ke dalam jasad seseorang, maka dia menjadi jiwa yang disebut dengan jiwa ya. Secara dalam bahasa an-nafsu atau an-nafsatu. Ya, an-nafsu. Di dalam Al-Qur'an ada kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nanti kita akan bahas. Itu juga disebut hati juga. Wahai jiwa yang tenang. Di dalam surat At-Takwir disebut juga itu. Wa idan nufusu zuwijat. Itu maknanya bukan jiwa. Apabila ruh-ruh itu disatukan, zuwijat. Zuwijat itu kan dikawinkan, disatukan. Zuwijat, zauj. Zauj itu kan suami. Zaujah istri. Zauj arti sesungguhnya pasangan. Ya, zaujah istri. Zuwijat dikawinkan. Ya, atazawwajuka, aku menikahimu, aku mengawinimu. Ya, ada juga yang membedakan angkah tuka, ya, unkihuka, aku menikahimu. Ada juga yang membedakan antara nikah dengan tazwij. Ya, kalau nikah itu ya menikah gitu, meresmikan hubungan antara seorang yang bukan muhrimnya, ya artinya yang tadinya tidak boleh kita mendekatinya, melihatnya dengan akad, maka kita bisa menjadi pasangan kita dan kita bisa melihat aurat kecilnya, aurat besar dan sebagainya ya. Artinya pasangan kita, zauj. Nah, di dalam Al-Qur'an surat At-Takwir dengan surat yang lainnya, An-Nafsu itu ada yang dimaknai artinya itu, silakan dibuka itu. Wa idan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh itu disatukan ke dalam tubuhnya nanti di sana, di saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang tadi Pak Raja bilang juga jiwa. Hati, nah, hati adalah tempatnya bersemayamnya iman. Nah, iman itu bersemayam di dalam hati. Maka Rasulullah juga sering mengatakannya,
At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya dalam hati. Takwa itu adanya dalam hati. Mengapa? Takwa itu adanya dalam hati karena takwa itu sendiri yang dapat menyinari perbuatan seseorang. Awal mula datangnya dari hati. Ya. Nah, suplai hati, ya, setelah sudah ada keimanan dalam hati itu, suplainya apa? Zikrullah, zikir, ingat kepada Allah, ya, zikrullah. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, di situ sebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang, tentram, bidzikrullah, dengan mengingat Allah. Jelas itu. Jadi suplai hati supaya bisa tenang, suplai hati supaya bisa tentram, suplai hati supaya bisa selamat ini hati, maka ada zikrullah. Lalu zikir itu apa saja? Banyak sekali zikrullah. Yang paling dasar, yang menjadi kewajiban bagi kita, yaitu sholat. Sehingga wajar Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Zikr, untuk zikri, berzikir kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat. Dengan mendirikan sholat, dengan melaksanakan sholat, tidak ada sekedar melaksanakan atau menunaikan saja, tapi menegakkan sholat, maka disitulah kita telah mendapatkan sensasi zikrullah. Itu baru dasar. Mungkin baru suplai sedikit lah. Kalau komputer itu suplainya kan luar biasa. Suplai komputer CPU zaman dulu 10 tahun yang lalu. Ini Pak Irfan yang ahlinya komputer ini, ya. Beda dengan komputer zaman sekarang. Yang tentu ya suplainya lebih, kapasitasnya lebih besar. Lebih besar dan mencakup, bisa kemana, bikin apa aja bisa. Nah itu, saya pernah itu, anak saya ini si Akmal ini ya, pernah itu ya, bayangan saya, dia ngajak saya, Pak, kita beli itu, ini power supply-nya sudah, pokoknya kurang bagus deh nih, maksudnya bukan, ya pokoknya supply komputer, CPU-nya kurang bagus nih, udah nggak bisa ngangkat yang lain-lain, udah nggak bisa, ini mati bakal nanti nih. Ayo kita ke sana, ke kota. Begitu ke kota, bayangan saya komputer itu paling habis ya 5 juta lah. Begitu sampai di sana, saya bingung, kan ngerakit tuh Pak. Ngerakit. Benda sekecil ini harganya 1 juta. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini segini mal. Ya Allah 1 juta. Ini 500.000. Yang ini jadi semua digabung jadi 16 juta. Nah, saya bilang ini duitnya nggak cukup mal. Aduh, akhirnya yang ngegelontor juga dari ATM gitu. Keluar semua 16 juta. Masya Allah. Diketawain juga dalam hati saya ini dibohongin juga tuh sama anak. Terus saya bilang gitu. Ternyata saya dengar tuh pas lagi saya ngobrol-ngobrol itu ada ibu-ibu ngomong, Pak, anak Bapak juga ini Pak ngerakit. Ya Pak, Bapak mah masa nggak tahu sih Pak. Emang harganya segitu, bahkan lebih Pak. Tahu nggak tuh untuk apa? Main game. Astagfirullahaladzim. Jadi ujung-ujungnya ke sana ini anak. Waktu itu. Tapi akhirnya dipakai juga sih, ada manfaatnya tuh. Tuh anak saya jadi pinter juga ya. Oh, main gamenya. Main gamenya pinter, juga main yang lainnya alhamdulillah Pak. Bisa dia bikin ya tim kreatif lah ya, kreasi agar alhamdulillah sih bisa jadinya. Memang begitulah caranya mungkin ya. Memang anak-anak sekarang beda dengan anak dulu. Kemarin kan PTS tuh di sekolah saya. Kita kan udah madrasah berbasis digital. Jadi artinya udah less paper,
Nggak ada tuh kertas. Kertas itu kan mahal. Kertas juga kan akan menghabiskan pohon-pohon yang ada di hutan-hutan. Sebenarnya bagus juga itu dengan itu. Ya, emang ada manfaat. Semua murid bawa laptop, bawa pad, bawa tab atau minimal HP. Tapi HP dilarang. Jangan bawa HP. Laptop lah. Wah, ya alhamdulillah dukungan orang tua murid luar biasa. Pada bawa semua tuh sekolah, jebret bawa tuh, ada laptop, ada yang bawa tab. Nah setelah habis ulangan, habis ujian, tahu-tahunya apa? Pada mabar. Waduh, gajah juga, pinter juga di anak-anak tuh. Mabar, Pak. Main bareng, jebret, kan nunggu-nunggu ada jam ini. Wah kacau juga nih anak, saya bilang ini. Aduh, mabar juga. Padahal dikasih aktivitas itu, makanya hati-hati juga itu saya bilang. Ya nggak apa-apa sih kalau masih main-main game, tapi secara ada negatif, ada positifnya. Bagikan pisau ya, yang bermata dua ya. Pisau itu kan samping kanannya ada kanan, ini ada kiri. Kalau yang pakai pembunuh, makanya untuk membunuh. Kalau yang pakai chef atau tukang masak, jadi masakan yang enak kan, ya gitu. Ternyata ya memang tidak bisa, tapi mungkin dibatasi kali ya. Itu luar biasa itu. Bisa-bisa ya nyambung-nyambung ya, memang kita baru tahu ya. Mabar, main bareng ya, game itu. Dan macam-macam dan lain-lain. Dan memang ada manfaatnya, dan tapi ada juga ruginya. Maka kita perlu aturan-aturan tertentu ya. Nah ini terkait dengan masalah hati, kembali lagi. Hati, qalbun. Suplainya adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu pas. Orang-orang yang beriman yang hatinya tentram karena zikrullah. Alladzina amanu bidzikrillah. Ya, alladzina amanu bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hatinya mereka itu tenang dan tentram. Allah sendiri yang mengingatkan. Ingatlah, cukup dengan zikir kepada Allah, maka hati-hati kalian semua nih, al-qulub, akan menjadi tenang dan tentram. Nah, berbicara tentang hati, di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, dalam surat Al-Baqarah juga ada, di surat Al-Munafikun juga ada. Ada model-model hati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar saya menyebutkan satu, ada model hati yang disebut dengan hati qalbun maridun. Hati yang sakit. Siapakah hati yang sakit ini? Qalbun marid. Disebutkan dalam surat Al-Munafikun, yaitu orang munafik atau hipokrit ya, hati orang-orang munafik. Munafik itu orang-orang yang antara kata dengan hatinya berbeda. Antara perbuatan dengan apa yang ada di benaknya berbeda. Ya. Dan dia selalu menghabiskan waktunya untuk satu ciri yang disebutkan oleh Rasulullah, berkata dusta, ingkar janji, khianat. Jadi jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar, jika diberi amanat khianat. Ini yang kita tidak kehendaki. Lalu apakah ada orang munafik itu dari kalangan kita? Jelas banget tuh. Jawabannya lantang banget Pak Raja. Ada. Adakah orang munafik di antara kita? Ada. Wah benar. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, al-munafiquna fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik duduknya, tempatnya aspal. Tahu aspal? Tuh, di paling bawah, maka disebut aspal.
diinjek-injek tuh aspal. Asfali, aspal. Mungkin dari bahasa itu kita menyebutnya itu. Kan kita ini masih pengaruh dengan bahasa Arab banyak. Aspal, yaitu yang diinjek-injek oleh kita. Asfali minan nar. Di tempat, tapi ini menggunakan kata jenis superlatif. Karena kalau ada isim tafdil, kemudian disebutkan itu ada jamak, menunjukkan superlatif. Ya, bukan komparatif dijri, bukan pembanding gitu. Tidak misalnya ini lebih besar daripada itu, tidak. Tetapi yang paling bawah gitu ibaratnya. Jadi neraka yang paling bawah. Nauzubillah min dzalik. Maka orang munafik ini mempunyai hati yang sakit. Wujudnya sih sehat, kuat, ganteng, kata-katanya terpukau, ucapannya membuat kita tertarik. Tapi ingat, hatinya sakit. Disebutkan dalam Al-Quran juga di dalam surat Al-Munafikun, bahwa orang munafik itu bagaikan kayu yang bersandar. Khusyubum musyannadah. Khusyubum musyannadah. Bagaikan kayu yang bersandar. Artinya apa? Bahwa ketika dia berada di pohon, belum dikatakan kayu. Masih disebut batang, masih disebut ranting, masih disebut mungkin akar. Tapi ketika dipotong, digergaji, dipisahkan, maka kita menyebutnya menjadi kayu. Kayu tidak akan bisa berdiri tegak tanpa ditopang dengan yang lainnya. Maka oleh karena itulah kayu, dia akan berdiri tegak kalau ada tembok yang menopangnya. Kalau ada pondasi yang menopangnya. Begitulah orang munafik. Dia berdiri, dia bisa tegak kalau ada yang menopangnya di belakang. Tapi ketika orang itu tidak menopang, tidak ada lagi yang menopang, dia mulai tinggalkan dan mencari yang lainnya. Itulah orang munafik. Dia tidak tunjukkan, artinya apa? Belangnya, aslinya itu seperti itu. Jadi senang dia ikut, susah dia tinggalkan. Ya, susah dia pergi susah dia pergi ketika senang dia mendekat. Itulah munafik. Makanya khusubum musannada, bagaikan kayu yang bersandar. Temboknya runtuh, kayunya ikut runtuh. Nah, ada orang yang hidupnya seperti itu. Kelihatan dia beribadah, tapi sesungguhnya dia ada sesuatu yang diambil di situ. Kelihatan, nah ini sebenarnya di dalam Al-Quran pun juga dicirikan. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, padahal dia tidak akan mampu menipu Allah. Bagaimana menipu Allah? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha bermuslihat. Maka sesungguhnya Allah lah yang memperbuat dia jadi terperdaya. Wa inna anal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Hanya Allah lah yang justrunya mempertipu daya dia. Artinya Allah sebenarnya tidak akan menipu. Artinya maksudnya tipuan dia itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua disebutkan di dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika dia mendirikan sholat, berarti orang munafik ada di kelompok orang Islam. Karena disebutkan dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah, idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mendirikan sholat, dia mendirikannya malas-malasan. Ya, kalau di sini nggak ada. Insya Allah nggak ada. Kita bisa lihatlah, ya kan? Ya ibaratnya sholat itu kita berjamaah di sini kan tempatnya kita mengabsen. Saya tiap hari bisa ketemu dengan Pak Najib di sini tuh. Di rumah jarang, walaupun berdekatan juga. Ya Pak Najib.
Di sini sering ketemu, kita ngobrol. Sama Pak Marno juga di sini. Kalau Pak Raja sering banget. Itu sudah terselamatkan hatinya. Insya Allah. Orang-orang yang di sini insya Allah sudah terselamatkan hatinya. Saya bisa ya berpandang muka atau bisa berlihat saling bertatap muka ya di sini. Pak Wendy, wow, suaranya siapa sih yang nggak kedengeran kemana-mana? Pokoknya insya Allah terus ya, tumaninah ya. Iya, rawatib dia, pokoknya terus-terusan dah. Pokoknya kalau udah Assalamualaikum, habis zikir sebelum doa, ya, katanya, kalau udah katanya udah hebat. Nah, iya, sarah dan penjelasan, udah juga. Kita harus dengerin itu. Alhamdulillah, saya lihat itu jamaah Pak Wendy banyak yang belum pergi. Kecuali saya kalau gua buru-buru mau pergi, mohon maaf. Tapi saya dengerin Pak, saya dengerin sambil jalan Pak. Itu pendengaran mana? Luar biasa. Mudah-mudahan tumanina ya, mudah-mudahan terus berjalan. Khas Pak, nggak ada lagi Pak di masjid yang lain kecuali ini Pak. Ini satu, iya, ini khas di tempat lain Pak. Nggak ada yang mendengar. Ini tiap hari, luar biasa. Ya kayak model jemaah tablik kan seperti ini juga ya. Bagus juga, ada bagusnya juga. Ya. Nah tapi kan nggak memaksa ya Pak ya. Nah, ini insya Allah terus menerus Pak ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi ke ciri-ciri orang munafik. Itulah yang disebut dengan qalbun marid. Yang kedua, ya, yang jelas pokoknya jangan sampai ada 3 hal ini Pak ya. Berdusta, ingkar janji, khianat. Kalau ini ada, ya kalau sekali 2 kali mungkin kita sebutkan bukanlah, mungkin karena kesalahan. Tapi kalau udah selalu, ini sudah menjadi satu karakter. Kalau sudah menjadi satu karakter, bahaya. Itu ya tingkatannya udah luar biasa. Udah dibuka nih. Untuk sementara di situ aja ya. Mohon maaf ya, saya juga mau. Anak saya jangan nunggu-nunggu. Mohon maaf. Ada yang pengen saya jelaskan. Selanjutnya hati yang disebut dalam Al-Quran itu khotamallahu ala qulubihim. Hati yang tertutup rapat, hidayah sulit masuk. Kata-kata dari manapun gak bakalan bisa untuk merubah dirinya. Itu karena hati sudah dikunci rapat. Rumah kalau sudah dikunci rapat, digembok di mana-mana, masuk susah. Paling bisa dijobrak, dihancurkan, baru kita bisa masuk. Nah ini sulitnya, itu yang disebut dengan munafik. Justru orang-orang munafik ini yang sangat berbahaya katanya. Kalau orang yang kafir udah jelas kita kelihatan ya kafir gitu ya. Kita bisa lihat begitu orang yang dasar kafir. Tapi ada juga orang yang kafir pun juga dia munafik. Saya kira itu saja. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini senantiasa berzikrullah, selalu senantiasa zikir kepada Allah. Dan zikir yang kita lakukan setelah habis jamaah, setelah habis ba'da sholat itu pun juga termasuk zikrullah supaya walaupun ada yang jahar silakan, yang musir silakan, tidak masalah. Kita tidak boleh saling untuk mengatakan bahwa itu salah. Tidak. Yang salah adalah yang tidak berzikir, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.